Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratif Rahmi, NIM 19470029, kelas 29B, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA di sekolah dasar. Pada video ini saya akan membahas materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Halo, pada video ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskular. Adalah sebuah sistem organ yang mengalirkan darah dalam tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari dua organ penting, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular berfungsi untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh agar terjadi pertukaran gas, nutrien, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya, seperti obat. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia. Berikut adalah organ penyusun sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Pertama, darah. Darah adalah bagian terpenting dalam sistem peredaran darah. Darah mengangkut gas, nutrien, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya, seperti obat, ke seluruh tubuh. Darah tersusun oleh plasma darah. Plasma darah berfungsi dalam mengantarkan nutrisi, gas, CO2 dalam bentuk asam karbonat, dan perantara sistem imun berupa antibodi. Sel darah. Sel darah dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok. Pertama, sel darah merah atau eritrosit yang berperan dalam mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kedua, sel darah putih atau leukosit yang berperan dalam sistem imun. Ketiga, keping darah atau trombosit yang berperan dalam pembekuan darah. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang mengalirkan darah. Pembuluh darah berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Ada 3 macam pembuluh yang berpengaruh pada sistem peredaran darah, yaitu pembuluh arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung. Bagian yang terbesar bernama aorta dan yang terkecil adalah arteriol. Pembuluh vena. Vena adalah pembuluh darah yang menuju jantung. Bagian terbesar dari vena bernama vena cava dan yang terkecil adalah venula. Pembuluh kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang menyambungkan arteriol dan venula. Kapiler berperan dalam pertukaran gas dan nutrien antara jaringan tubuh dengan darah dan antara alveolus dengan darah. Dan yang ketiga adalah jantung. Fungsi dari jantung adalah sebagai pemompa darah. Letaknya ada di dalam rongga dada sebelah kiri dan dibalut selaput bernama perikardium. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Mekanisme peredaran darah. Darah dengan konsentrasi oksigen tinggi
dipompa oleh bilik kiri di jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Dari aorta, darah akan melewati arteri dan bercabang lagi menjadi arteriol. Di dalam pembuluh kapiler inilah darah akan mengalami pertukaran gas, nutrien, hormon, dan senyawa metabolit lainnya dengan jaringan tubuh. Darah yang telah melewati kapiler tubuh akan menyambung lagi menjadi pembuluh venula yang berisikan darah dengan konsentrasi karbon dioksida tinggi. Venula menyambung menjadi vena, dan vena terbesar adalah vena cava. Darah dari vena cava akan diterima oleh serambi kanan dan kemudian dipompa oleh bilik kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah akan mengalami difusi gas dengan alveolus. Setelah melewati paru-paru, darah akan memiliki konsentrasi oksigen yang tinggi. Darah dari paru-paru mengalir menuju jantung melewati pembuluh vena pulmonalis. Darah akan diterima oleh serambi kiri untuk selanjutnya dialirkan menuju bilik kiri. Siklus ini berulang-ulang. Selanjutnya, penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Ada beberapa gangguan pada sistem peredaran darah yang membuat badan manusia tidak lagi sehat, seperti aritmia. Penyakit ini bisa terlihat dari irama jantung yang kadang cepat atau bisa juga lambat. Biasanya, penyakit ini merupakan kelainan bawaan pada jantung. Aterosklerosis. Penyebabnya adalah pengendapan lemak pada dinding pembuluh darah. Jika dibiarkan, bisa mengakibatkan serangan jantung. Kardiomiopati. Keadaan melemahnya otot jantung yang bisa mengakibatkan gagal jantung dan kematian. Cacat jantung bawaan. Penyakit bawaan ini bisa dilihat sejak dalam kandungan, ditandai dengan perkembangan jantung yang terhambat. Arteri koroner, dikenal juga dengan nama jantung koroner. Penyakit ini menjadi penyebab kematian paling besar di seluruh dunia. Hipertensi. Nama lainnya adalah darah tinggi. Jika tidak segera diobati, akan berpengaruh pada kerusakan jantung dan pembuluh darah. Iskemia jantung diakibatkan karena otot jantung tidak mendapat oksigen yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah stroke, keadaan di mana terjadinya penyumbatan pembuluh darah menuju otak yang menghentikan aliran darah serta oksigen yang masuk ke otak. Teknologi sistem peredaran darah. Teknologi sistem peredaran darah adalah teknologi yang bisa membantu penyembuhan atau diagnosis gangguan pada pembuluh darah, di antaranya elektrokardiogram atau ECG. Elektrokardiogram adalah sebuah alat yang berfungsi dalam mengukur gelombang elektrik dalam jantung. Caranya dengan menempelkan elektroda pada tempat-tempat khusus. EKG dapat digunakan dalam diagnosis gangguan jantung seperti myocardial infarction, aritmia, murmur, dan pemasangan kateter. Dan angioplasti. Teknologi ini dapat membuka aliran darah
yang tersumbat oleh plak lemak. Angioplasti membuka aliran darah dengan cara meniupkan udara pada balon yang telah dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Balon akan mengembang dan melebarkan plak lemak. Itulah tadi materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.